Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ratu Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun, sane banget subakin titiang. Yang titiang hormati Wakil Gubernur Bali, Bapak Kapolda, tepuk tangan untuk Bapak Kapolda yang apik busananya hari ini. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua dan Wakil Ketua DPD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Wali Kota dan Bupati Sebali atau yang mewakili, seniman, budayawan, dan undangan, serta masyarakat Bali yang titiang cintai dan titiang banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sadia rahayu sareng sami. Sapunapi katra, becik sami, tepuk tangan untuk semua. Top. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa karena atas asung kerta wara nugrahanya. Hari ini Minggu, Reditepai Nguku Pahang 10 Juli 2022, kita dapat menghadiri acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Titiang perlu menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya pembaharuan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali. Pembaharuan menjadi semakin matang dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembaharuan meliputi keselarasan tema dengan materi sajian seperti tema Pesta Kesenian Bali tahun 2019 Bayu Pramana. Pembaharuan juga menyangkut pengayaan materi kegiatan, materi sajian, dan tata kelola, serta diberi tambahan materi baru yaitu Jantra Tradisi Bali dan Bali World Cultural Celebration. Titiang perlu menyampaikan mengenai refleksi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Acara pembukaan tanggal 12 Juni 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Bapak Tito Karnavian telah berlangsung dengan baik, lancar, sukses, dan meriah, serta berkualitas. Titiang mengamati dengan seksama bahwa tema Danu Kerti, Huluning Amarta, memuliakan air sumber kehidupan, telah diaktualisasikan dengan cukup konsisten dalam karya seni oleh para peserta pawai dan saat pergelaran seni selama Pesta Kesenian Bali berlangsung. Titiang perlu menyampaikan catatan, masih ada sebagian kecil pergelaran seni yang belum sepenuhnya mengaktualisasikan makna tema Pesta Kesenian Bali. Namun yang membanggakan, penampilan seke-seke Sebunan yang merupakan basis seniman di desa adat terbukti mampu tampil sangat kreatif, inovatif, menarik, memukau, sekaligus menginspirasi. Inilah yang senyata-nyatanya menjadi pondasi utama kekuatan seni budaya Bali yang kaya, unik, dan unggul. Dengan memperhatikan hitung manual oleh panitia pada pintu-pintu masuk, jumlah pengunjung selama Pesta Kesenian Bali berlangsung tahun ini mencapai lebih dari 1,5 juta dengan rata-rata 50.000 lebih per hari. Tepuk tangan untuk masyarakat Bali dan pengunjung khususnya.
Yang cara belelengin nau gati mana. Sing sword, sing mud, ne baru seken nak Bali. Tepuk tangan untuk nak Bali. Meskipun jumlah pengunjung PKB sangat besar, Astungkara ternyata tetap tertib dan patuh pada protokol kesehatan, terutama disiplin memakai masker. Titiang pun sempat hadir langsung bersama keluarga, menonton parade gong kebiar sebanyak 6 kali, melihat Duta Kabupaten Gianyar, Jembrana, Badung, Buleleng, Karangasem, dan Bangli, serta menonton pergelaran gong kebiar legendaris dan arje sebanyak 2 kali. Luar biasa semangatnya para seniman legendaris ini dan juga para penari arje yang senior. Titiang sebenarnya sangat berkeinginan untuk menyaksikan langsung parade gong kebiar duta semua kota kabupaten. Namun pada saat bersamaan ada tugas penting yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pertemuan presidensi G20, sehingga ada 3 duta kota kabupaten yang Titiang tidak sempat hadir secara langsung. Penyelenggaraan pameran IKM UMKM menampilkan beragam produk lokal hasil seni kerajinan Krama Bali yang berkualitas dengan harga pantas serta berdaya saing. Ditata dengan tampilan yang apik, elegan, dan indah, sehingga pengunjung menjadi nyaman dan terpikat untuk belanja. Titiang mendapat laporan sampai tadi jam 4 sore, omset penjualan atau transaksi pameran IKM UMKM mencapai 10 miliar lebih. Waduh, keren juga ini, top. Tepuk tangan untuk para IKM UMKM kita. Dalam kaitan ini secara khusus Titiang mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Ketua Dekranasda Ibu Putri Koster yang menerapkan sistem dan pola pameran IKM dengan sangat baik dan diikuti dengan tertib dan disiplin oleh para peserta pameran. Jadi kita ke depan memang harus terus meningkatkan kualitas dan daya saing di dalam menyelenggarakan pameran ini agar semakin selektif dan membanggakan bagi Krama Bali. Pesta Kesenian Bali tahun ini juga menghadirkan cukup banyak pedagang kuliner khas Bali yang ternyata hasil penjualannya dilaporkan sampai tadi jam 4 sore mencapai 3 miliar lebih. Tepuk tangan untuk para pedagang kuliner khas Bali. Serta pameran anggrek penjualannya mencapai 586 juta lebih. Padahal tempatnya kecil, jadi rupanya peminat anggreknya banyak. Baru pertama dilakukan. Bagi Titiang, hasil penjualan IKM, UMKM, dan pedagang kuliner sungguh mengagetkan, membanggakan, dan membahagiakan kita semua. Saya melihat sudah terus semakin maju karena 3 periode di DPR, Titiang selalu aktif setiap tahun menonton Pesta Kesenian Bali beserta pamerannya. Dari tahun ke tahun dan tahun ini tampilannya sangat jauh mencapai kemajuan dan semakin berkualitas. Inilah yang menjadi tantangan kita besar ke depan agar kita menjadi penyelenggara yang tertib, disiplin, serta menampilkan produk-produk yang semakin berkualitas. Berkaitan dengan itu pula, saya ingin mengapresiasi para peserta pameran, pengunjung, seniman yang berpartisipasi dalam acara Pesta Kesenian Bali tahun ini. Saya ingin
mendengarkan suaranya yang diwakili oleh pedagang kuliner 1 orang, peserta pameran IKM 2 orang, seniman 1 orang, dan penonton 1 orang. Silahkan maju, saya ingin ngobrol. Siapa yang maju? Ayo. Ayo. Oke. Iya. Ada penonton. Ya. Dan malu, ada. Sabar. Om Swastiastu. Makin numun. Duru mulai niki, tiangkan mata kom. Bapak uling di jasa le. Ada pesan. Asalnya saking Desa Melingih, Kecamatan Payangan, Gianyar. Gianyar. Ngadep ke sana. Jualan api? Dan tidak jualan apa. Oh, pengunjung. Oh, pengunjung biasa. Pengunjung. Oh. Berapa kali datang ke acara? Hampir setiap hari, dan setiap hari itu 2 kali rata-rata begitu. Mimi. Sukanya nonton apa? Terutama dalam pergelaran tari dan tabuh. Oh, Bapak penari apa penabuh? Tidak penari, tidak penabuh. Tapi senang menonton. Ya, luar biasa senangnya. Oh, gimana rasanya? Luar biasa berkesan, nikmat, dan mengesankan. Pernah positif nggak? Positif sekali ini. Sekali. Ya. Tahun? Sekarang ini lemah. Positif COVID maksudnya. Maaf Niki, dikira positif tampilan, tapi 0% ya. Enggak pernah. Oh, asung kare. Sekarang nggak pakai masker. Nggak pakai masker aman kan? Ternyata masih aman sekali. Udah booster belum? Sudah 3 kali. Astung kare. Ya sudah, terima kasih. Ya. Yang satu lagi. Bapak Sire Titiang Iwayan Yase dari Tenun Gringsing Tunjung Biru. Saking tenganan pegeringsingan Bapak. Saking tenganan pegeringsingan. Jualan di pameran? Inggih. Sampun sering Titiang diajak. Oh. Titiang sudah 7 kali ngemiletin Bapak. Oh, yang sekarang? Inggih. Kuda mana dagang? Titiang boleh 210 Bapak. 210? 10 juta. Inggih. 210 juta. Inggih. Ajak kuda nungguin. Titiang langsung konsentrasi, pianak Titiang sarang istri Titiang. Oh, Bapak. bertiga aja? Inggih, bertiga Titiang jarang iriki. Oh gitu. Inggih. Istrinya dikasih gaji nggak? Inggih naipun medue Bapak langsung gitu. gajinya gitu. Iya. Inggih. Kalau dulu sebelum pameran jualannya berapa? Inggih. Titiang sangat bersyukur dan berterima kasih utamanya pada masa sulit Covid puniki. Ya. Semestinya saya Titiang puniki mungkin di rumah berpangku tangan sapunike. Setelah wenten program Bali Bangkit puniki, kondisi Titiang justru terbalik Bapak. Terbalik gimana maksudnya? Terbalik maksud Titiang makin lebih banyak gitu. omset Titiang dibandingkan dengan sebelum Sebelum COVID Ya, ini ke. aduh. Ini Hebat, berkat program Bali Bangkit punike. Oke, waduh, tepuk tangan dulu ini. Inggih. Dulu Sumuping banget. Sebelum 2020, sebelum Covid, jualannya sehari berapa? Inggih jar kenten halar karena Titiang ring desa Nggih. cukup Titiang nike paling banteng Titiang sehari 1-2 juta rupiah. Satu Asa bulan? punike. Kalau 1 bulan? Nggih, 30. 1 bulan punika kali 3 menawi rikik
kirang rangkung 15 juta per bulan pun. Oh gitu. Inggih, ketik bisa. Di pameran sekarang dapat 210 juta. 210 di tiang poli. Waduh, kengken nasan. Iya, nenten presiden tuh ngerasayang sapun ke. Waduh. Iya, Waduh. semua banget. Ya, Iya, ya, Bapak. ya. Iya. Terus kerja itu ya, jaga keunikan dan kualitas Iya. kain tenun pegeringsingan. Iya, Karena itu suksema klasik. banget, Bapak. Cuman ada di Karangasem Pak. Iya, Jadi suksema Bapak harus banget. jaga itu Iya, baik-baik. suksema banget. Tidak ada di dunia soalnya. Iya, Ya. iya. Di tiang suksema. Bapak jangan mau dirayu-rayu orang untuk merusak itu ya. Iya, 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 iya. suksema Pertahankan banget itu dengan Bapak. baik. Iya. Oke, Iya. suksema, suksema, Iya, suksema. suksema. Iya. Malam Pak, Ini siapa? saya Wayan Susila Wayan dari Susila stand kuliner Babi Guling Gianyar. Gianyar. Apa nama ininya? Mereknya? Bagugi, Bagugi, Bagugi. Ya. Maksudnya? Babi Guling Gianyar. Babi guling Gianyar. Wah. Jualannya di mana sehari-hari? Saya di Timur Lapas Gianyar. Timur Lapas Gianyar. Sekarang di pameran ikut berapa lama sudah? Di PKB. Saya ikut PKB Sekarang ini tiap hari jualan. setiap hari jualan, tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya. Aduh. Totalnya kudu bagaimana dagang? Kalau kotor per hari 10. 10 juta. Ya, Per hari 10 juta. Jadi kalau sampai sekarang totalnya kalau itu belum dirinci Pak. belum dijumlahin gitu. Ya, di jumlah bahan pokoknya belum dihitung Pak. Belum. Ya. 10 juta per hari. Berapa orang yang jagain? Saya 3 orang Pak. 3 orang. Satu hari berapa guling? Satu hari 2 guling aja Pak. 2 guling. Kalau sehari-hari waktu sebelum ikut di PKB di Gianyar berapa dapat jualan? Kalau waktu masih COVID-nya masih tinggi, kalau di Gianyar kita biasanya 4, 5, terus setelah levelnya tinggi kita 1-2 ekor aja Pak. Oke, iya. Sekarang di sini dapatnya berapa? 10 juta. 10 juta Per hari. kotor. Kotor. Ya. Biasanya berapa persen untungnya? Paling enggak 4 jutaan Pak. 4 juta untungnya. Bisa dikali 29 Pak. Bisa kali 29. Jadi 29 kali 4 kan, kalau kali 10 kan 4 juta. Ya, satu hari 4 juta kan, 10 hari kan 40, hampir 120 juta dong. Astunggara Pak. Waduh, top. Soalnya saya langganan beguling ini. Ya, saya termasuk penggemar beguling. Jadi nanti saya mau coba. Siapa namanya? Wayan Susila Pak. Wayan Susila. Babigu. Bagugi. 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 Ya, Karena dari tahun ke tahun Ya. kita ikut PKB memakai nama Nika Pak. Bagugi. Ya. makasih. Nanti saya mau ke sana ya beli. Iya. Waduh, mantep jualannya ya. Ini siapa nama? Nama saya Iwayan Eka Santa Purwida. Wayan Eka. Santa Purwida Jualan apa? dan tiang jualan. Pelaku seni. Oh, pelaku seni. Iya, Pelaku seni apa? seni tari. Seni tari. Ya. Tari apa? Waktu ini dia ikut dalam parade Janger. Janger. Ya, Iya, dan dari juga, mana asalnya? Dari Jimbaran, Jembaran, Kabupaten Badung. Badung. Iya. Menciptakan tari apa saja sudah? Sekarang ini dalam PKB ini saya membawa dengan siatnya. Siat ya? Ya, Janger. Oh, yang waktu ini ya? Parade Gong Pawai. Kubiar. Ya, Wah, Gong bagus Kubiar. sekali. Saya nonton itu. Dulu sekolahnya di mana? Dulu SMA saya di SMKI SMKI. Ya. SMA kayak mana? di Gianyar. Di Gianyar. SMK 3 Sukawati sekarang. Oh, kok bisa SMK Gianyar tinggalnya di Badung? Gimana sih di mana? Di Jimbar karena
senang dengan seni, akhirnya sekolah di kesenian. Oh gitu, Iya. waduh bagus sekali. Makasih ya. Ya. Terus berkarya. Siap. Ya. Saya lihat karyanya bagus pada saat itu. Saya nonton. Hujan-hujan juga kan? Iya. Ya. Sip, top. Ya. Sukses Bang. Niki, sira. Tiang Ketut Adi Pak, Ketut Adi, dari IKM IKM. Fashion. Dari mana asal? Asal dari Nusa Lembongan. Nusa Lembongan. Ya. Produknya apa? Pakaian jadi. Pakaian jadi. Contohnya apa tuh pakaian jadinya? Di awal yang ikut IKM Bali Bangkit dengan fashion adat Bali. Adat Bali. Berkembang dengan tuntunan ibu, arahan ibu Putri Koster, Ya. berkembang menjadi fashion yang lebih meluas Ya. ke kantor sama fashion yang ready to wear dengan kain tradisional Bali, kain Oke. endek. Sekarang selama pameran total berapa dapat jualan? Astungkare sampai Tadi? tadi Ya. 335 juta. 335 juta, aduh. Banyak ini. Ya. Sebelum ikut pameran di IKM, jualan harian di tokonya berapa dapat sehari? Kalau sehari rata-rata kemarin di Covid dia cuman mungkin ada 5 juta. Ya. Kalau hari raya biasanya kalau hari raya agama Hindu kan gitu naik bisa sampai 25 juta. Iya. Kalau sekarang berarti satu hari 30-an juta ya? Biasanya di hari-hari biasa Yang di pameran. di pameran biasanya 7 Pesta sampai sehari. 10 juta. Kalau di weekend dia naik sampai 15 sampai 20 juta. Iya. Sampai tadi 300. 335 juta. Iya. Berapa orang yang nongkosin? Ada 3 orang. 3 orang. Siapa aja? Ada istri, ada pegawai. Wah, iya ya. Jadi bagi-bagi di internal dong. Iya. Iya ya. Jadi lumayan untungnya berapa dia? Kalau untung kita berkalkulasinya naik dari cari profitnya 25 sampai 35%. Iya, dulu dulu kali untung dua. Nggih. Cukup deh. Ya, nyan sing anak beli anak. Ya, udah bagus segitu ya. Ya. Sesuai pergub lah. Ya. Nggih. Ada pergub membantu banget Ya. dengan pakaian adat ke kantor. Ya. Jadi pesanan dan minat ini Pesanan adat. ya pakaian adat Ya. itu sampai ngantri. Ngantri. Waduh. Asik semua Pak dengan yes. esenya. Kalau dengan ini endek gimana? Endak itulah endak yang kita garap dengan kain-kain tradisional seluruh penenun yang ada di Bali kita rangkul, kita ambil kainnya yang berusaha untuk menciptakan kreasi-kreasi baru Ya. dengan model-model kekinian sehingga mampu terjual. Oh, oke. Jadi sebelum surat edaran gubernur tentang endek keluar, bagaimana penjualan? Kalau sebelumnya belum bisa maksimal, tapi setelah ada surat edaran itu membludak Membludak. sampai list ordernya panjang. Waduh, Semua banget bagus Pak. sekali ya. Bagaimana rasanya setelah ada surat edaran? Dengan surat edaran adat ke kantor, Nika sangat memicu kami. Saya sebagai IKM yang memproduksi pakaian adat, di situ kami dituntut untuk berkreasi bagaimana menampilkan busana-busana, khususnya dari Taksu, menciptakan kreasi-kreasi terbaru. Bagaimana kalau ke kantor itu berpakaian adat itu dinamis, ringan, dan nyaman. Oke. Kalau gitu terus berkreasi ya, Iya Pak. supaya produknya makin laris ke depan Iya, dan Pak. berdaya saing. Iya, Tapi Pak. harus disiplin ya. Iya. Ikut terus saja sistemnya Ibu Putri. Iya, semua. Saya kira itu, terima kasih. Ya, kembali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk para peserta. Hadirin sekalian, itulah rasa yang diperoleh oleh para partisipan dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali tahun 2022 ini. Saya kira
apa yang diperoleh itu sangat memuaskan dan membahagiakan. Selanjutnya izinkan Titiang menyampaikan pesan dan harapan sebagai evaluasi dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 yang akan datang. Titiang mengingatkan bahwa Pesta Kesenian Bali merupakan wahana pelestarian seni tradisi. Boleh berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi. Namun harus tetap menjaga pakem seni tradisi. Jadi ke depan saya minta semua para seniman pencipta karya seni agar betul-betul membuat karya seni yang baik, serta para seniman yang menjadi penari maupun juga pemain betul-betul menjaga pelestarian seni tradisi Bali. Jangan terlalu liar, bebas, yang pada akhirnya itu akan merusak seni tradisi Bali. Pada acara pawai agar dirancang sesuai tema, keterpaduan dalam rangkaian peserta pawai yang mengedepankan kreasi, inovasi, dan kualitas. Jumlah peserta yang semakin selektif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak membosankan, serta dengan durasi waktu pawai maksimum 2 jam. Waktu 12 Juni pawainya 3 jam, terlalu lama. Jadi saya kira harus dibatasi supaya tidak melelahkan dan tidak membosankan, namun tetap terjaga kualitasnya. Pergelaran sepatutnya tetap memperhatikan dan menjaga kesantunan, etika, serta estetika. Khususnya saya perlu menyampaikan tentang humor untuk menghibur penonton. Memang sangat diperlukan, tetapi hendaknya ditimbang agar tidak porno dan tidak jorok. Jadi ini perlu menjadi catatan kita semua, para pelaku seni. Sebebas-bebasnya berseni, janganlah sampai menampilkan sesuatu yang porno, yang jorok. Tampilan hendaknya, geraknya, dan humor seniman bersifat mendidik, mencerdaskan, dan elegan. Saya kira inilah kualitas yang harus kita tunjukkan dalam tampilan, gerak, dan humor para seniman di masa yang akan datang. Titiang juga berharap untuk terus meningkatkan kualitas tema, materi kegiatan, materi sajian, dan tata kelola penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, yaitu agar berorientasi pada pelestarian dan pengembangan seni tradisi secara konsisten. Karya yang mengekspresikan tema semakin berkualitas, maju, dan membanggakan. Dengan tata kelola penyelenggaraan yang bersinergi dengan para pihak secara bergotong royong. Jadi ke depan tata kelolanya tidak perlu Dinas Kebudayaan berjalan secara sendiri, tapi bersinergi dengan para pihak secara bergotong royong. Sehingga dengan demikian banyak pihak yang akan bisa diajak untuk berpartisipasi. Tentu harapannya adalah akan mampu melahirkan maestro dan seniman yang semakin banyak, berkualitas, dan mendunia. Juga kehadiran penonton, pengunjung yang tertib, disiplin, dan terhormat. Supaya kita semua harmonis, yang tampil bagus, berkualitas, yang menonton juga tampil bagus, berkualitas. Secara bersama-sama juga berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membawa sampah, dan tidak menggunakan produk berbahan plastik sekali pakai. Saya perlu menyampaikan ini karena di awal penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, setelah tanggal 12 Juni sampahnya banyak. Sehingga saya harus meminta kepada Dinas Kebudayaan, Dinas Lingkungan, Dinas
Pol PP untuk menertibkan semua sehingga kawasan ini menjadi tertib dan bersih. Membuat nyaman para pengunjung dan juga para peserta pagelaran maupun juga para peserta pameran. Saya kira ini harus menjadi budaya kita semua. Saya perlu memberikan contoh di Jepang, dia bawa minuman, ketika berantem minumannya ditaruh. Tidak dibawa kemana-mana, pulang dibawa lagi, sampahnya dibawa lagi, tidak dibuang ke sembarang tempat. Saya kira disiplin seperti itu harus kita bangun secara bersama-sama. Astungkare melalui penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali setiap tahun yang semakin berkualitas dan maju, Titiang berkeyakinan kuat bahwa seni budaya Bali tidak akan pernah redup, tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah punah. Sebaliknya, semakin bersemai, hidup, tumbuh, dan berkembang dengan subur, nyebun di tengah-tengah masyarakat sepanjang zaman menghadapi arus deras dinamika global. Inilah yang sejati-jatinya menjadi kekuatan inheren alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sehingga Bali menjadi pulau yang dikagumi, dicintai, dibanggakan, dan dihormati oleh masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia sejak dahulu sampai kini hingga sepanjang zaman. Dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, Titiang berkomitmen sungguh-sungguh menjadikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan Bali, guna mewujudkan Gumi dan Krama Bali benar-benar berkepribadian dalam kebudayaan sesuai prinsip Trisakti Bung Karno. Dengan itikad dan tekad kuat, Titiang memastikan diri senantiasa berada di garda terdepan dalam kerja penguatan dan pemajuan adat istiadat, tradisi seni budaya, dan kearifan lokal Bali sebagai fondasi kekayaan, keunikan, dan keunggulan kebudayaan Bali. Itikad dan tekad kuat ini telah dengan tuntas Titiang tuangkan ke dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur Bali, serta telah diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan serta program. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, Titiang mengucapkan terima kasih matur suksema kepada Wali Kota dan Bupati Sebali yang telah berpartisipasi mengirim duta seni terbaiknya dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2022. Walaupun ada yang kurang memuaskan, tapi tahun depan harus lebih baik lagi. Kepada seluruh seniman, budayawan, pekerja seni, peserta IKM, UMKM, dan pedagang kuliner yang telah berdedikasi dalam memeriahkan Pesta Kesenian Bali tahun ini, Titiang mengucapkan terima kasih. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh panitia pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kota kabupaten yang telah bekerja keras untuk menyiapkan penyelenggaraan acara Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Seluruh masyarakat Bali yang dengan penuh antusias dan semangat menyaksikan dan berpartisipasi dalam setiap pergelaran, pameran, lokakarya, perlombaan, serta kuliner. Titiang mengucapkan terima kasih, angayu bahagia. Semua berpartisipasi dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Melarapan untuk doa restu undangan, hadirin beserta Sematon Krama Bali, Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 dengan ini Titiang nyatakan secara resmi ditutup. Memaknai acara penutupan ini pula, Titiang luncurkan tema Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 Sane Jagirau, yaitu Segara Kerti, Prabaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, demikian yang Titiang sampaikan. Titiang hari dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om,
Rahayu sareng sami.